on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game. Oke, kali ini tetap di Balikpapan Underground. Nah, kita kali ini kedatangan tamu. Ini teman-teman dari Bakers apa? Pura-pura Baker. Pura-pura Bakers Borneo. Wah, ada Borneonya. Oke, kita perkenalkan dulu nih dengan Bang siapa ini? Saya Coy, mantap. Ini dengan Dato Om Bojes. Ini ya. Pasti kalian yang sering Bakers ini pasti sering melihat mereka nih ya kalau lagi pasti touring ya, touring ini. Ini baik semuanya kabarnya ya? Alhamdulillah. Teman-teman juga kelompoknya nih baik-baik semua ya? Teman-teman ini ya alhamdulillah sehat semua. Oh ya, belum ada informasi untuk sakit teman-teman. Wah, berarti fisiknya fisiknya terjaga dengan baik ya? Alhamdulillah, insya Allah. Ya, ini ngomong-ngomong soal Bakers ini ya, ini awal mula terbentuknya nih gimana nih? Apakah ketemu teman, kita buat anu ya motor apa ya gitu? Awal mula kan kita dari beberapa klub ya. Ada beberapa klub dari merek A, merek B, kemudian sering keluar masalah ya, mungkin ada masalah di komunitasnya itu. Dan juga sudah muyak lah dengan ada beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang ada tekanan lah. Jadi kita kan maunya ini biker ini yang asik-asik aja, yang asik-asik aja tanpa ada tekanan, karena kita tujuannya hanya mencari saudara, pertemanan. Nah, kemudian kita di rumah sudah kadang-kadang ada tekanan, masa di komunitas ini harusnya kita lebih senang ya. Nah, bukan ada tekanan, ada sih sedikit tekanan. Mungkin dari pengalamannya Om Coy, bagaimana ini waktu kita sebelum membentuk ini? Ya, sebelum kah atau sudahnya kah, gimana itu Om Coy? Kalau terbentuknya awal mula dari kita memang hobi ini kita mau buat santai, enjoy, refreshing dari kepenatan bekerja dan sebagainya, hiburan lah. Nah, itu kita sudah tidak bernaung lagi di suatu komunitas A maupun B. Kita ngobrol, ketemu, gimana kalau kita hanya menyatukan hobi untuk menjalin silaturahmi. Berarti ini dari komunitas gitu ya? Iya. Sebelumnya dari komunitas yang sudah pada tidak berkomunitas. Intinya begitu. Ngobrol-ngobrol kita buat, makanya tercetuslah nama Pura-pura Bakers. Nama Pura-pura Baker itu kita sudah tidak ada struktur dan sebagainya lah di dalamnya, itu hanya menjalin persaudaraan, hobi jalan, silaturahmi juga jalan, itu intinya gitu. Jadi Pura-pura Baker ini sendiri itu tidak ada mengikat. Ya, kalau komunitas kan ada aturan A, B, dan C dan banyak lah ya, wajib dan sebagainya. Kalau kami tidak. Jadi waktunya kita diajak jalan-jalan, spontanitas gitu. Berarti kalau ngajak itu tapi tetap ada kegiatan bulanan kah atau gimana itu ya biasanya? Kegiatan bulanan tergantung kawan-kawan. Gitu ya, karena di kami sendiri kalau waktu ngopi ini tinggal di grup, ayo ngopi, udah pada datang, ayo gas, yang bisa ikut gas gitu. Tapi tetap juga kita menjalin silaturahmi dengan para komunitas, klub yang ada di Kalimantan. Gitu. Udah berapa lama nih, Bu? Ya alhamdulillah baru sih. Baru ya? Baru usianya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Ya. 2 tahun, Bos. Karena
karena memang tercetusnya itu ide itu dari teman-teman juga yang ingin bernaung, bersilaturahmi, dan tanpa ada unsur paksaan tetap kita utamakan keluarga dan pekerjaan. Nah ini kembali lagi ke touring ya. Pernah nggak waktu touring tuh kejadian aneh gitu? Misalkan ada teman tuh tiba-tiba jatuh, nggak kesandung apa-apa tuh, jatuh kah atau gimana gitu, motornya mogok padahal bensinnya full, atau gimana, kejadian aneh gitu, apesnya itu paling apes gitu loh. Paling apes itu barangkali Om Coy ada pengalaman itu Paling apes Ya selama kita berkumpul di Pura-Pura Biker Borneo ini belum ada yang harus fatal, dan jangan sampai ya, jangan sampai. Karena kita di motor itu cari hiburan, pelepas penat dan sebagainya, jangan sampai pulang itu membawa linangan air mata atau kesedihan. Nah yang paling aneh gitu misalkan tadi ya, paling aneh itu cuman kita waktu ke Tabalong itu unit dari kawan kita yang dari Samarinda ya Om ya, itu kompresinya hilang atau cekat lah katanya gitu. Jadi harusnya kita sampai di Balikpapan itu lebih dengan estimasi waktu tepat, ini molor sampai sekitar 6-7 jam. Waduh, lumayan juga ya. Ya lumayan itu sih. Tapi kalau kejadian yang Aneh-aneh misalkan kita ya, nggak minta kelihatan Iya. ada misalkan tadi bawa orang, kita ngeliat Iya. teman kita di depan tuh, ternyata temannya di belakang tuh, pernah kejadian gitu. kalau dulu ada Yang istilahnya kan lewat serem-serem tuh, tempat serem gitu. ada pernah sih mengalaminya, cuma ya kita itu kan kadang-kadang bau-bau aja sih ya, bau-bau. Nggak negur biasanya ya. Tidak berani lagi. Itu dulu sih pengalaman dulu waktu masih kita punya komunitas lama. Nah kalau sekarang kan kita paling ya selalu dibikin aspek, tidak ada paksaan juga sama buat saudara-saudara kita yang lain. Baru nih kalau kan lumayan ya 2 tahun ya. Jumlah anggotanya nih berapa ya? ya plus minus sekarang itu sudah 100 lebih. Lebihnya nggak usah kita anu lah ya, 100-an di atas. Curiga nih 100 nih pura-pura aja guys. Nanti 200 di belakang ternyata begini, pura-pura aja nanti. Namanya pura-pura nih. Ya, karena kita juga sudah senusantara. Wah, Jadi, namanya Borneo ya, berarti ya, Borneo tuh masuk Samarinda, ya, Kalimantan. Masuk ya. Wow. Cuman kita juga membuat induknya itu di Pura-Pura Biker Nusantara itu ada Batavia, ada Jambi, sudah sampai di luar Kalimantan. Ada Siantar, Bogor. Berarti ada waktunya dong untuk berkumpul itu ketemu semua. Itu biasa kita ada pertemuan di sana gitu. Itu ada, memang kita rencanakan untuk bisa ketemu di sana. Karena kan kalau tanpa pernah ada tatap muka ini kayaknya kurang asik. Nah, harus ada kita sekali-sekali lah nanti ke sana. Ini insya Allah lah tahun depan rencana sih. Terus kalau touring ini kemana aja dan paling lama kemana itu? Paling motor. Kalau touring selama di Pura-Pura Biker ini hanya dekat-dekat aja, dan itu pun waktunya paling 2 minggu. Pura-pura lagi sudah. Itu kan dari pura-pura lagi tuh kira 2 jam sekali ya, 2 minggu juga. Ya paling kan kita habiskan dulu Sulawesi. Wah, alhamdulillah lah di Sulawesi tinggal satu punya utang ini di Sulawesi Tenggara. Yang kencang memang ini. Pantas bilang pura-pura. Asik. Diam-diam aja rupanya dia ini. Sudah sampai luar pulau Kalimantan juga rupanya. Terus ini kalau misalkan jauh ya, sejauh gitu bawa bekalnya apa sih? Apakah nanti stop-stop ada sudah yang sponsor di mana? Nah, kalau untuk sponsor tidak ada, itu spontan aja. Nah, biasanya kan yang kita tahu ini kan biker-biker Indonesia, begitu ada biker dari luar daerah itu pasti itu spontan, dilihat ada langsung dikontak tempat daerahnya mereka itu. Nah, tahu-taunya lolos di sini, dapat di sana. Nah, setelah sudah didapat, ya otomatis sudahlah disuguhin apa yang ada di sana. Kemudian, ya alhamdulillah selama ini kami touring itu selalu
selalu disambut dengan baik. Oh iya nih, saya lupa tanya ini, Bung Bojes sama Bung Dedi ini sebagai apa ya di komunitas ini? Apa tahu ada ketuanya kah, ada bagian pembina kah, atau ada bagian misalkan kayak apa ya istilahnya, kan banyak bagian-bagian biasa, bagian seksi sibuk kah? Ya, kalau kami, saya sendiri itu di Pura-Pura Baker itu tidak ada struktural. Oh iya tadi ya. Ya, tidak ada struktural. Kita berdiri sama tinggi, ya kan, duduk juga sama rendah. Tidak ada yang mayoritas atau dominan gitu. Memang itu kita ciptakan. Jadi kita di Pura-Pura Baker, mana ide kawan-kawan yang terbaik, memang itu harus kita jalanin gitu. Jadi tidak ada dengan slogan berapapun cc-mu di sini tempatnya, kan gitu, merata ya boleh. Jadi alvarian. Mau 110 ya, yang dicari itu cuman persaudaraannya dan silaturahminya itu. Jadi dari kami tidak ada target atau saya harus menguasain ini. Ya memang sih pencetus itu ada, ya kan, cuman kita tidak pernah, saya Om Bojes ini tidak pernah mengakuin bahwa Pura-Pura Baker ini milik kita. Ya, tidak. Ini menyambut yang pertanyaan berikutnya tadi ya sama aja sih. Pernah ada perselisihan nggak gitu tadi? Selama ini kawan-kawan, karena kita saling menghargai, menjunjung rasa persaudaraan yang beretika, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada perselisihan. Kalau candaan ya yang memang itu berlebih, mungkin salah satu kawan-kawan jangan, kita selalu mengingatkan. Dan di grup pun tidak ada kata-kata yang kebun binatang ya. Oh enggak ada. Oh enggak ada sama sekali itu. Ya. Jadi kita sudah sama-sama dewasa, enggak perlu lagi kita mengajarin mereka. Nah itu sih yang kita, hubungan aja yang selalu kita prioritaskan, saling menghargai itu lebih penting. Penting ya. Iya. Terus ini ada nggak waktu kopdarnya? Nah, ini kopi darat istilahnya, ngopi di mana? Seminggu sekali kah? Sebulan sekali kah? Biasa kita buat agenda itu per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan itu untuk kita ambil posisi yang di tengah-tengah. Paling kalau mau kopdar, nah dari Samarinda, dari Bontang, dari Sepaku, PPU, nah supaya dekat Balikpapan, nah kita ambil di tengah-tengah, di Warung Panjang. Warung Panjang. Lumayan juga di situ ngambilnya ya. Saya kira ambil di kota Balikpapan aja gitu ya. Kalau di Balikpapan biasa ya teman-teman yang tidak sibuk aja. Oh gitu ya. Kalau tidak sibuk, ayo kita ngopi di emperan lah, di pinggir jalan lah, di Lapangan Merdeka. Ya, paling berapa kita kalau di Balikpapan itu? Lumayan lah. Terus ini lagi, nah ini kan karena sering motor dipakai jalan jauh ya. Ada nggak cara perawatannya ini? Apakah punya bengkel khusus kah? Atau ini ada perawatannya gimana dah gitu intinya? Kan bukan pakai harian, kalau sekali jalan jauh. Kalau bengkel khusus kita nggak punya, tapi Om Bojes kalau di Honda familiar beliau. Tapi kan bermacam-macam ya, kayak Yamaha ya paling kita ada referensi kawan dan sebagainya. Oh Yamaha ini cocoknya di mana? Gitu-gitulah. Tapi kan tidak semua beliau juga yang ngondisikan. Itu kalau bengkel khusus sih belum punya, cuma referensi Balikpapan sih adalah bengkel-bengkel yang memang qualified lah untuk unit-unit kita. Tapi perawatan ya memang harus rutin. Oh, kalau sebelum berangkat itu juga pasti kasih tahu ya. Ya, prepare. Bisa ganti oli gitu ya. Ya. Kan motor sekarang udah banyak canggih nih. Oh, iya, ya kan, nah, indikator oli semuanya sudah lengkap di Speedo. Gitu. Jadi tinggal paham-paham kita. Tapi kalau untuk touring sih utama yang kalau engine itu jarang lah Om ya. Kalau motor itu masih usia 3 tahun itu jarang trouble. Yang utama itu pengereman dan kaki-kaki, itu aja. Kita konsen ke sana. Nah ini lagi, ini kan ditonton banyak ya. Insya Allah ya. Kalau ada yang mau jadi anggota ini, syaratnya apa? Atau kewajibannya nanti harus apa gitu? Syaratnya mungkin punya SIM, sambil ngerokok kita Om ya, biar enggak unit. Mau unitnya 250, 150 ataupun unitnya 110 tidak masalah. Yang penting kita kan
intinya silaturahmi. Kemudian kalau kita menghadiri acara itu kan kita tidak memandang unit itu, karena yang joget kan bukan motornya ya, orangnya ya yang joget. Iya. Asik. Berarti kalau motor paling tua ada nggak, umur berapa motor paling tua itu? 76 kan? Paling tua ada itu GL Cepek itu. Wah, cuma juga tuh. Cuma dia ini lagi reading di Sengata. Wah, di Bengalon. Sekarang malam ini informasinya di Bengalon. Motornya Bengalon ya. Iya. Waduh, Itu motor itu. apa GL Cepek ya, sudah di Perawatannya bagus. perawatannya mantap lah. Bagus banget itu soalnya. Oh. Jadi kalau untuk anggota ya siapa aja boleh, tua muda boleh, motornya mau tua juga mau muda pun enggak apa-apa berarti. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Yang penting tadi punya SIM. Iya. Sama surat motornya ini kayak apa nih? Surat motor kan paling kan ya itu kan STNK doang. Iya, ya, ya, STNK. orang kalau masalah BPKB -nya kita tidak Oh iya, memang banyak. Iya. Pasti banyak sekolah. Iya. Sekolah juga kan, saya Iya. juga sekolah soalnya. Apalagi kalau mau touring nggak punya uang pasti Oh sekolah. iya, Jadi sekolah itu itu BPKB. masalah itu. Iya, yang penting itulah ya kan. Iya. Baru biasanya kalau lagi jalan-jalan kayak gitu ada juga lah yang bawa bekal untuk obat-obatan gitu kan. Saya kalau jalan bersama teman-teman itu Oh, biasa itu bawa P3K lah yang kecil, kemudian bawa kompor jangan lupa. Oh, iya. Kompor portable ya kan. Berarti bisa stok di mana-mana Oh tuh ya. bisa. Di Kita tengah- buat kopi di pinggir jalan Pinggir jalan juga ya, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nyaman banget ya. Itu sekali jalan berapa orang biasanya sih? Kalau untuk di Paling banyak. paling banyak itu kalau untuk keluar pulau itu Empat. Berapa nih? 400 nanti. 4 orang. 4 orang. Kalau 400 hancur kita. Tadi sih itu bilang 200, 200 sekalinya bilang. Waduh. Ya karena kalau terlalu banyak pengondisiannya itu memakan waktu yang panjang. Untuk ngikut-ngikut. Iya. Ikut siapa yang bisa gitu. Tapi kalau untuk gitu. Balikpapan Samarinda sendiri ya sering lah ya. Ya, sering. Banyak lah ya. Banyak. 15 20 Masih ya itu hal tadi kalau keluar pulau itu kan Oh, modalnya suka gede juga buat saya biasanya. ya enggak juga sih, juga ya? tergantung kebutuhan mata. Tapi biasanya ada aja lah yang dapat rezeki. Ayo sudah saya bayarin gitu. Ada. Nah itu pasti Pasti. dari sana, dari luar Dari sana. Kalau Ya. bisa menuju ke Lampung nih, tapi teman Lampung sudah tenang aja di Lampung. Oh, Ada iya. saya gitu ya biasanya. Ya makanya itu kan terima kasih buat para baker se-Indonesia atas pengondisian dan portalan-portalan yang selama ini dilakukan. Ya kita imbal balik sih Om. Kita di sana diperlakukan seperti apa? Ya syukur-syukur kalau mereka ke Balikpapan, ke Kaltim, kita bisa kondisikan lebih, alhamdulillah. Itu karena itu sudah dari zaman tradisi, udah tradisinya para bakers lah gitu. Dan ini bakers ini tidak memandang suku juga ya tadi ya. Oh, iya. Ya, tidak memandang mau suku apa kamu? Walaupun Iya. kita mau namanya Borneo Ya, ya kan. pokoknya Mau apa, ras kan? ya ras agama itu nggak ada di kamus kita, nggak ada gitu. Baker itu seperti itu sih. Mau adat istiadatnya seperti apa, agamanya apa, itu nggak masuk di kita. Nah, baru ini lagi. Ada nggak wanitanya? Wah, gitu. Ada. Oh, ada wanita. Ada. Aduh, Ya. manis juga. Tapi enak kalau para baker wanita itu kalau di komunitas kayak di pura-pura baker gini, dia pasti diratukan, dijagain Iya. sama Ya, kawan-kawan. wajib itu, Bos. Wajib. Ya, Pria itu wajib gitu. Harus melindungi gitu. Ya. Nah, terus, nah ini kita nih cekat juga nih. Ya. Kita cekat rokok ini. Kita coba ini tadi ada sponsornya ini. Apa nih kopi Susu aren. pandan itu Oh, kopi iya. susu aren. Aku Bung Bojes apa milihnya ini ada Strawberry. strawberry, ya. banyak. Alpukat. Ini Pandan. green tea. Oh, green tea, oke. Oh, green tea. Ini Ini produk ada dari bubble gum ini yang suka nih kayaknya yang suka apa? Nah, ini. Nah, kita cobain dulu. Bos. Kopi susu pandan. Green tea. Green tea ya. Ini produk dari Produk dari Tortoise ya sebagai Tortoise. sponsor utama kita juga ya, salah satunya. mantap. Mantap memang bos. Kita buka deh Om Bojes. Manisnya manis susu ini. Mantap ini. Kopi susu pandan.
arennya terasa. Berarti kalau misalkan ada perjalanan juga sampai malam gitu, pernah stop di pinggir hutan nggak mau misalkan hujan, nggak ada yang calling saya sini hujan bilang gitu. Ya udah stop di sini aja dulu pinggir hutan gitu. Itu zaman dulu ya Om ya. Kalau zaman dulu belum ada Indomaret, belum ada Alfamidi mungkin. Ya kan? Ya kalau ke Samarinda kan? Ke Samarinda pasti kita sudah tahu resnya. Oh, udah resnya. Ya, resnya itu sebelum keberangkatan kita tuju titiknya. Oh, nanti resnya itu di Warung Panjang, ya kan gitu. Kendala cuaca itu something aja lah. Tapi itu tetap ada ibaratnya yang mau jas hujan ya. Ya. Takutnya basah kuyup, Ya. sakit pulang. Tapi ya itulah kelebihan Beker Om. Hujan tidak kepanasan, panas tidak kehujanan. Oh gitu ya. Iya. Semangat aja, Bang. Iya, pokoknya itu aja. Ini buat teman-teman pokoknya yang mau gabung langsung hubungi kemana nih Om? Kemana hubunginnya nanti? Apakah ada IG-nya? Ya, bisa DM di IG di Pura-Pura Beker Borneo. Wah, ini mantap bos. Ini ternyata ada lagi di sponsor. Nah, tinggal pesan kopi lah. Wah, padahal kopi ini sudah cukup lumayan sih menurut saya nih. Kalau mau ngopi lagi nih, asli kopinya di sini bos. Saya begadang ngopi paling di sini nih. Kopinya Tortoise ini, wah, nggak bisa dilawan ya. Apa itu? Jadi jangan lupa ya penduduk Balikpapan ya khususnya Oh, ya iya. kalau mau nongkrong di Tortoise lah ya, enak di lantai 2-nya ya. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau gabung pas lihat channel kami nanti kami sampaikan lah ya. Iya. Tadi ada Siap. IG-nya nggak lupa? Ada. IG-nya apa tadi? Pura-Pura Beker Borneo. Pura-pura Bakers Borneo. Facebooknya juga Pura-Pura Bakers Borneo. Facebooknya sama ya, nanti ya di sini. Kalau mau gabung bisa DM di sana. Oh bisa. Memang di IG tidak terterakan untuk kontak, nomor kontaknya. DM aja berarti ya? Ya DM. ya? Cuman kadang pernah yang untuk join itu kita sekali-sekali lewat di uploadan kita itu ada. Ya karena ini kan makin kita ini kan ada IKN ya. Ya. Pasti akan banyak teman-teman nanti yang dari luar pulau kan pasti. Oh ini yang suka apa? Yang suka gabung dan masalah juga ya. Itu platnya Ya. juga ada masalah ya. Mau plat apa? Tidak masalah. juga ya. Kebetulan di Pura-Pura Beker itu sudah ada di Sepaku IKN. Di sana bisa hubungin Om Salam. Om Salam. Ya, Om Salam itu yang punya wilayah IKN dan dia di Pura-Pura Beker Borneo. Oh ya. Tuh. Dan editingnya kita juga Om Tito ya. Oh iya. Om Tito suka-suka bikin apa namanya yang video-video yang Mantap. pendek mantap lah. Nah kemarin juga pas 17 Agustus ada beberapa bikers dari Jakarta, dari Surabaya, itu alhamdulillah diarahkan dari saudara-saudara kita Pura-Pura Bikers Sepaku. Nah jadi mereka mau masuk bisa dikondisikan dengan teman saudara kita yang ada di IKN. IKN ya. Terus ini saran-sarannya buat bakers khususnya untuk bakers Balikpapan yang deket-deket dulu nih, apa sarannya nih kalau misalkan ya bakers lain nih, misalkan kan bakers lain jangan suka gini kan ini bakers lain ya, ini saran aja untuk bakers yang lain. Kalau di sini kan sudah bagus ya, bakers lain tuh gimana saran? Nah, suka pengemudi jalan raya gitu kan, bakers juga gitu kan, banyak nih orang bakers yang mungkin komunitas dia di sana, dia datang ke sini kayak apa harusnya gitu. Om, Silakan. ya kalau saran sih sudah bagus. Beker Balikpapan khususnya umumnya Kalimantan Timur udah bagus Om. Bagus. Jadi tinggal mempererat silaturahmi saja gitu. Jadi kalau untuk di jalan raya mereka sudah paham, tapi tantangan kita bagaimana cara mengatasin adik-adik kita yang suka ngaber. Itu aja yang kadang kan banyak nih ya anak motor disangkut pautkan dengan yang ngaber. Ya yang weng nah gitu. Nah itu yang memang susah untuk kita rangkul. Karena anak-anak muda ini yang masih bocil-bocil lah, bukan bocil lah ya, masih mencari jati diri, itu memang susah
ya kayak dulu kita lah ya, masih mucil-mucilnya kan, biar orang Balikpapan mucil-mucilnya itu susah untuk dirangkul. Nah itu masih semangatnya ya, semangat banget pokoknya. jadi yang banyak kejadian-kejadian ya kan, yang balap liar dan sebagainya, itu memang tantangan bagi kita lah, kita semua Om ya. Betul. Sebagai anak komunitas, anak klub, itu yang susah karena mereka kita ajak pun itu susah. Oh gitu. Susah, dia nggak mau terikat. Padahal kan nggak punya peraturan kan ya? Ya, Di sini nggak punya peraturan harus ini. ya, ya, cuman memang susah karena circle itu susah untuk ditarik ulur ya. Kalau gitu, kalau mereka sudah satu circle-nya itu, biar didoktrin seperti apapun agak susah. Nah, itu tantangannya. oh, ini kembali lagi, kalau ada komunitas lain yang mau bukan gabung jadi anggota sistem, ayo kita sama-sama gabung join gitu. Nih kalau ini komunitas tadi pura-pura bakers, Ya. satunya asli-asli bakers kah atau Ya. apa gitu, pernah kayak gitu ya? Sudah kita lakukan ya. Itu banyak Om di Balikpapan, kayak kemarin ya acara di Grand City dengan HDC, itu semua baker. Semua baker Balikpapan ngumpul, dan Yamaha juga mengadakan rolling seat itu dari beberapa klub yang ada di Balikpapan. Oh gitu. Jadi ya memang hubungannya memang kita pererat karena kita sosial, itu manusia sosial kan, tidak mungkin terlepas dari itu sih. Nah, kembali lagi nih, tadi kan bahas motor paling tua. Nah, kalau usia yang paling tua itu umur berapa ya di anggota itu? Ada 62 tahun. Ya, Oh, termuda. Apakah masih SMP ikut? Kan bisa aja dapat dapat SIM ya. Bisa aja dapat SIM kalau SMP. termuda ini Om Farel ya. Iya, sama Om siapa kemarin David. dia yang dari Sepaku ya. Yang termuda Harum sekitar usia 19 tahun. 15 tahun. Yang termuda, yang tertua tadi 62. 62 tahun. Wah, sehat selalu. Alhamdulillah. Teman-teman ini. Yalah, berarti saran-sarannya tadi ya buat bakers ya hati-hati juga gitu ya, jalan Ya. harus juga punya surat-surat. Ya, gitu safety ya. riding Safety itu riding. yang utama. Safety riding yang utama. Terus untuk teman-teman yang di Balikpapan itu berapa jumlahnya? Untuk Balikpapan kita sendiri Ya, ada sekitar ya 40-an. 40-an. Ya, 40-an kurang lebih lah. plus Itu minus. yang kira-kira yang aktif, maksudnya aktif itu adalah sebulan atau 3 bulan tadi ya, atau bulan 3 bulan Ya. itu dia ada gitu tuh berapa banyak? Ya, ada ya sekitar 20-an lah, karena mereka kan pekerjaannya juga Iya. kan terkendala pekerjaan dan sebagainya, karena Ada yang kerja di laut juga. Iya. Ada kerja laut ya. Iya. Bisa 6 bulan sekali. Iya, ya, lama gitu, sekali. cuti paling dia sebentar juga nongolnya gitu. Tapi paling tidak tetap komunikasi ya sama Iya, mereka, tetap di grup, alhamdulillah lah, nggak sepi. Jadi ada komunikasi, walaupun sekedar absen, bahwa menandakan dia ada gitu. baik ya kan, dan sehat, itu aja sih. Bagus banget. Baru untuk biasanya nih kalau jalan-jalan kan harus ada izin dulu nggak yang berkeluarga nih, misalkan istri nih, waduh terlalu jauh bang, jangan dulu bang, bisa gitu, atau gimana, pasti ada ya gitu ya. Ya, kita saranin yang sudah punya keluarga, Izin dulu. lebih baik istri itu dibawa. Nah itu bisa dibawa kalau boleh, kalau Boleh. ikut istrinya Iya. ya, kalau ikut istrinya ya. Enak juga kita kan, yang kayak saya Om Bojes ini nggak jadi pertanyaan. Jadi kalau yang punya istri ya harapan kita bisa diikut serta. Jadi ada patwal lah di belakang Oh, kan. ada patwal juga ya? Nah, patwalnya kan enak tuh, Oh, patwal iya, pribadi iya. kalau Oh, istri iya, dibawa iya. kan. Oh, iya, Jadi pengontrol. pengontrol ya kan. Kita ndak ikut ngawasin jadinya kan gitu. Terus ya untuk apa juga kita happy ya, yang sudah berkeluarga, kita di sana ketawa-ketawa sama istri di rumah kan. Iya. Kalau itu bisa dibawa
mau anak mau istri juga kita touring juga kecepatan paling di 70 maksimal, kecepatan 70. Lumayan itu mah. Ya Lumayan, karena ya di jalan raya aja 50 lumayan sih. ya kalau kosong kan 70 Oh, iya, paling. nggak kerasa sih. Nah, saya memang kalau perjalanan Samarinda Balikpapan sekitar segitu. Ya. Karena Ya, kita terus kalau untuk jalanan yang pernah dilewati itu yang rusak itu daerah-daerah provinsi mana kah, atau daerah mana paling banyak biasanya? Wah, itu Kemelak itu ya. ya kalau Itu memang memasuki kampung. ya kalau Melak itu kan dari hampir jarang lah Om ya, memang selalu rusak lah ya. Ya mudah-mudahan Rusak itu ya, apakah rusak ada jalannya rusak atau memang apa namanya itu tanah liat itu apa kan lempung itu lupa. oh ya, kalau rusak lah kalau di Melak. Kalau di Kalimantan belum ada sih. Kalau sekarang sudah sudah merata lah ya. Kalau untuk jalan raya karena aksesnya sudah bagus. Kalau memang mau off-road ya memang kan cari jalannya yang gitu. Oh iya. Ya. Tapi sebungkus rokok atau gimana? Kalau kita touring keluar pulau itu kita kita lihat dari ongkos kapalnya dulu. Nah kemudian dari jaraknya, karena kan kita bisa kalkulasi nih untuk BBM kita kan lumayan irit lah, bisa umpamanya per liternya 30 kilo ya, nanti kita kalkulasikan berapa provinsi yang kita mau lalui, kemudian dengan biaya berapa kita sampai. Yang penting harga kapal kita tahu dulu, harga untuk penyeberang. Oh, terakhir nih pertanyaan. Nah, pernah nggak ada yang kehabisan bahan bakar itu jadinya kontengan atau sumbangan dari tangki dikuras dikit-dikit, itu pernah nggak ada kota gitu? Kalau untuk BBM-nya habis tengah jalan gitu. untuk itu mereka ada teman dia bawa sendiri jerigen. Bawa sendiri deh. Ya 5 liter dia 10 liter. Jadi ya waktu itu kaget sih, dari Balikpapan mau ke Bontang. Nah jadi kok meledak itu motornya kan? Ternyata saya tanya kenapa? Habis bensin dong. Wah, habis bensin. Untung lah masih ada dia. Jadi dia ya untuk kita kontengan itu, untuk bagi-bagi kita ambil bensinnya itu jarang sih. Oke, ini Bung, terima kasih sudah mau hadir di acara podcast Balikpapan Underground. Nanti siapa tahu kita akan berjumpa kembali ya kan, dengan kondisi yang sehat. Ya, itu aja Bung. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ayo. Oke, terima kasih. Till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up.